Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putu Elvira Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 35. Hari ini saya akan mempresentasikan materi bab baru dari matematika peminatan, yaitu materi tentang vektor. Nah, peta konsep dari skalar dan vektor sudah saya tuliskan di sini. Jadi yang kita bahas sehari ini ada 3, yaitu pengertian skalar dan vektor, yang kedua ada ruang vektor, dan yang terakhir ada operasi vektor. Yang pertama, pengertian skalar dan vektor. Di sini sudah saya tulis, bisa dilihat pada layar. Skalar dan vektor itu sama-sama merupakan besaran. Namun yang membedakan adalah skalar tidak memiliki arah, sedangkan vektor memiliki arah. Mereka juga memiliki nilai, jadi mereka sama-sama memiliki besaran dan memiliki nilai. Lalu di sini saya sertakan ada jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor ini ada 4, yaitu yang pertama vektor posisi. Jadi vektor posisi ini adalah vektor yang posisi awalnya terletak di titik pangkal, titik 0,0 atau biasanya disebut dengan titik O, dan titik ujungnya ada di titik A atau X, Y. Jadi terserah dia mau di titiknya mau di mana aja bisa, asalkan titik pangkalnya atau titik awalnya berada di titik koordinat 0,0. Lalu yang kedua ada vektor 0. Panjangnya 0, tidak punya arah vektor yang jelas. Yang ketiga ada vektor satuan. Panjangnya satu satuan, biasanya digunakan untuk menunjukkan arah. Dan yang terakhir ada vektor basis, vektor satuan yang saling tegak lurus. Di sini ada contoh vektor, yaitu bisa dilihat pada gambar yang pertama dulu. Gambar yang di sebelah kiri, saya ada gambar vektor A, vektor C, vektor D, dan vektor B. Nah, jadi vektor A sama dengan vektor B, karena nilai panjang dan arahnya tetap sama meskipun letaknya berbeda. Jadi, dua buah vektor bisa dikatakan sama jikalau panjang dan arahnya sama. Jadi, kalau misalnya letaknya berbeda maupun mau jauh-jauhan, mau dekat, yang penting panjang dan arahnya itu sama. Lalu kita lihat vektor C sama D. Vektor C ini berlawanan dengan vektor D karena arahnya berlawanan. Nah, jadi tadi syarat dari vektor adalah mempunyai nilai yang sama dan mempunyai arah yang sama. Sedangkan di sini memang panjangnya sama, nilainya sama. Namun dia arahnya berbeda, arahnya saling berlawanan. Maka dari itu vektor C dikatakan berlawanan dengan vektor D. Lalu kita lihat di gambar di sebelah kanan ada dua buah vektor, yaitu vektor M dan vektor N. Nah, kedua vektor ini kasusnya hampir mirip dengan vektor C dan D yang tadi. Nah, di sini saya menjelaskan kalau misalnya kedua vektor yang nilainya sama, panjangnya sama, namun berlawanan arah, itu bisa disamakan menjadi vektor M sama dengan vektor min N, atau kebalikannya yaitu vektor N sama dengan vektor min M, karena panjang mereka sama dan arahnya yang berlawanan. Lalu yang selanjutnya ada penotasian vektor. Jadi di sini ada 4 notasi untuk vektor. Yang pertama bisa kita lihat di sana, satu huruf kecil bercetak tebal. Jadi boleh huruf kecil, satu buah huruf kecil tapi dicetak tebal. Yang kedua, satu huruf kecil dengan garis di bawahnya. Yang ketiga, satu huruf kecil dengan tanda panah atau tanda vektor di atasnya. Yang keempat, dua buah huruf kapital menunjukkan ruas garis berarah atau ruas garis contohnya ruas garis ST yang menghubungkan titik S dan titik T. Lalu lanjut yang kedua ada ruang vektor. Jadi
ruang vektor ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada vektor ruang 1, vektor ruang 2, dan vektor ruang 3. Yang membedakan ini adalah bidangnya. Ini yang saya buat, di sini ada vektor ruang 1. Jadi bisa kita lihat di sebelah kanan, ini contohnya vektor ruang 1. Jadi panjang vektor R itu minus 6 karena arahnya ke kiri. Sedangkan panjang vektor 6 sama dengan 6 karena dia arahnya ke kanan, jadi positif. Jadi vektor R sama dengan min 6, sedangkan vektor S sama dengan 6. Jadi dapat bila mau dijadikan sama dengan, itu bisa dibuat menjadi vektor S sama dengan vektor min R. Lalu yang kedua ada vektor ruang 2. Vektor digambarkan pada sebuah bidang koordinat dengan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak. Jadi saya ada gambar 3 buah vektor di sini, yaitu vektor K, L, dan M. Bisa dilihat keterangannya di sebelah kiri. Jadi vektor M itu min 3 dan 4. Kenapa begitu? Karena di vektor M ini kita lihat titik pangkalnya ini ada di min 1. Dia berpindah 1, 2, 3. Dia berpindah 3 kali. Kita lihat titik ujungnya di sini. Ini sudah sejajar, berarti dia pindah sebanyak 3 kali ke kiri. Maka dari itu di keterangannya itu dituliskan min 3. Lalu min 4 didapat dari letak horizontalnya. Jadi kita hitung dari titik pangkal ke ujung, namun kita bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi ini karena titik ujungnya di atas, kita tarik ke atas. 1, 2, 3, 4. Ini sudah sejajar. Berarti dia naik 4 kali. Berarti untuk titik M itu yang tadi min 3 dan 4 karena dia naiknya 4. Begitu pula dengan titik-titik yang lain seperti titik L dan titik K. Begitu pula cara mencarinya. Kita lanjut. Lalu yang selanjutnya ada vektor ruang 3. Nah, vektor ini digambarkan pada sebuah ruang dengan sumbu X, Y, dan Z. Jadi di sini ada 3 sumbu. Yang tadi ada 2, sekarang ada 3. Nambah Z lagi 1. Bisa kita lihat di sini. Di sini dari titik pangkal. Kita mau cari titik pangkal ke titik sini. Jadi pertama-tama kita cari X-nya, kita cari Y-nya, cari Z-nya. Sama seperti tadi. Ini kita cari X-nya dulu, baru kita nyari Y-nya ke sini. Setelah itu cari Z-nya ke atas. Maka dari itu nanti ditemui vektor OA atau vektor A. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu ada operasi vektor. Baik, jadi operasi vektor yang pertama ada penjumlahan. Nah, penjumlahan ini ada 2 cara yang bisa dipakai, yaitu yang pertama kita bahas cara geometriknya dulu. Nah, cara geometriknya ini bisa kita lihat gambar di sebelah kiri, ada gambar 2 buah vektor, yaitu vektor S dengan arah ke kanan dan vektor T dengan arah ke atas. Jadi diketahui dua vektor yaitu vektor S dan vektor T. Nah, untuk kita jumlahkan, kita mau jumlahkan nih kan. Nah, kita ada 2 aturan di sini. Ada aturan jajar genjang dan ada aturan segitiga. Kalau misalnya kita mau buat pakai aturan segitiga, kita gambar dulu satu-satu vektornya. Jadi vektor yang mendatar, yang pertama, vektor S, kita buat vektor S ini, garis AB ini vektor S, tanda panahnya ke sana. Lalu di ujung tanda panah ini kita lanjutkan dengan vektor T. Ini vektor T kita naik ke atas.
Nah, hasilnya nanti akan terlihat ini di titik pangkal. Hasilnya berupa di titik pangkal dan di titik ujungnya. Jadi ini, ruas garis AC ini. Rumus yang berlaku adalah S tambah T. Lalu, yang selanjutnya ada aturan jajar genjang. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar jajar genjang. Sebenarnya ini hanyalah ada dua vektor di sini. Di sini dua vektor, ini vektor S, arahnya ke kanan, dan ini vektor T, arahnya ke atas. Nah, ke atas. Maaf ya teman-teman, agak miring. Habis itu, nah di sini kita buat garis bantu yang garis DC ini dan garis CB ini. Garis DC ini sejajar dengan yang di bawahnya, garis AB ini. Sedangkan garis CB ini sejajar dengan garis DA. Nah, setelah itu setelah kita buat garis bantunya, baru kita tarik garis dari titik A ke titik C. Sini. Jadi ini hasilnya S tambah T. Jadi rumusnya sama seperti tadi, yaitu S tambah T. Lalu yang selanjutnya, cara yang kedua yaitu cara aljabar atau analitik. Jadi di cara aljabar ini juga ada dua jenisnya. Yang pertama untuk dimensi 2 dan dimensi 3 atau vektor ruang 2 dan vektor ruang 3. Kita bahas yang vektor ruang 2 dulu. Jika S sama dengan A, B, dan T sama dengan C, D, maka S tambah T itu sama dengan A tambah C, B tambah D. Itu yang sejajar kita tambahin. Seperti itu juga untuk vektor ruang 3. Jika S sama dengan A, B, C, T sama dengan D, E, F, maka S tambah T sama dengan A tambah D, B tambah E, dan C tambah F. Kita hanya jumlahkan yang sejajar-sejajarnya. Kita lanjut. Lalu yang kedua ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini sama seperti tadi, ada dua cara. Cara geometrik yang pertama. Kita lihat di sini ada 3 vektor, vektor X, vektor S, vektor T, dan vektor min T. Sama seperti tadi, untuk pengurangannya juga ada dua aturan yang bisa digunakan, yaitu aturan jajar genjang dan aturan segitiga. Jadi yang pertama yaitu aturan segitiga. Untuk aturan segitiga, kita gambar dulu vektor S ini yang ke kanan. Kita gambar sedikit di sini. Di sini tanda panah akhirnya. Dan untuk vektor T kita gambar di sini. Maka hasil akhirnya adalah dari titik ujung ke titik yang tadi. Ini. Jadi nanti tanda panahnya di sini. Jadi rumusnya adalah S dikurang T. Begitu pula untuk metode aturan jajar genjang. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada cara aljabar atau analitik. Sama seperti yang tadi, sama seperti yang kasusnya seperti yang penjumlahan, ini tinggal dioperasikan saja sesuai yang angka yang sejajar, tapi bedanya kalau yang tadi itu penjumlahannya, sekarang pengurangan. Jika contohnya yang pertama, jika S sama dengan AB dan T sama dengan CD, maka S kurang T itu A kurang C, B kurang D gitu. Untuk dimensi 3 juga seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada perkalian vektor. Sama seperti tadi, caranya juga ada dua, cara geometrik dan aljabar. Jadi di gambar sebelah kiri bisa kita lihat ada 3 buah vektor. Ada vektor V, ada vektor min V, itu dikatakan min V karena dia berlawanan arah namun masih panjangnya masih sama.
Dan yang ketiga ada vektor 3V, yaitu 3 kalinya dari vektor V. Secara umum, jika M suatu bilangan dan V suatu vektor, maka berlaku M vektor V dan vektor V searah jika M lebih dari 0, M vektor V dan vektor V berlawanan arah jika M lebih kecil daripada 0, dan terakhir M vektor V, M vektor V vektornya 0 jika M sama dengan 0. Lalu sifat-sifat vektor bisa dilihat di layar ya. Lalu yang selanjutnya ada cara aljabar atau analitik. Ada dua untuk dimensi 2 dan dimensi 3. Sama seperti tadi, hanya saja operasinya diganti menjadi perkalian. Nah, jika V sama dengan XV YV, maka MV sama dengan M dikali XV YV sama dengan M kali XV, M kali YV. Begitu pula untuk dimensi 3. Kita lanjut. Lalu di sini saya ada membuat dua buah soal. Jadi teman-teman bisa jawab, lalu kalau misalnya ada yang kurang dimengerti bisa bertanya kepada saya di WA. Udah segitu aja dan terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa mengerti. Maaf karena perkataan saya terlalu berbelit-belit. Sekian dan terima kasih. Om Sandi 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 Om. Selamat siang.